Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat ya, meskipun kita tetap belajar di rumah saja berhubung kondisi pandemi yang belum juga berangsur membaik. Para siswa sekalian, pada minggu lalu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sebagian materi mengenai kearifan lokal. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan lagi ya, membahas materi kearifan lokal. Yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa contoh kearifan lokal yang ada di Jawa Barat. Salah satu bentuk budaya adalah kearifan lokal, seperti contoh di dalam gambar di slide ini, yaitu kearifan lokal di suku Sunda. Di dalam gambar itu terlihat bagaimana masyarakat di suku Sunda sedang melakukan panen padi. Mereka melakukannya secara bergotong royong dengan cara-cara yang masih tradisional. Tidak ada yang memakai mesin, tidak ada yang memakai peralatan-peralatan canggih, semuanya masih dikerjakan secara manual. Coba perhatikan gambar tersebut baik-baik, bagaimana masyarakat saling bergotong royong dalam memanen padinya. Nah, bagaimana kearifan lokal suku Sunda yang berada di Jawa Barat? Suku Sunda merupakan etnis yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat hingga perbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Suku Sunda ini merupakan salah satu dari dua suku terbesar di Indonesia selain suku Jawa. Suku Sunda memiliki banyak sekali keanekaragaman budaya, tradisi, adat istiadat, pakaian adat, lagu daerah, tarian, kearifan lokal, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi suku Sunda ini merupakan suku terbesar yang ada di Indonesia. Jadi sebagai orang Sunda kita patut berbangga menjadi bagian dari suku Sunda dengan begitu banyak keanekaragaman budaya dan tradisi di dalamnya. Seperti contohnya tadi yang digambar sebelumnya, bagaimana masyarakat Sunda memperlihatkan ciri khasnya yaitu gotong royong, rereongan. Nah, ini dalam bahasa Sunda ada istilah rereongan, sauyunan, berbarengan gitu ya istilahnya. Jadi masyarakat Sunda itu adalah masyarakat yang terbiasa mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, saling membantu dan saling bahu-membahu. Beberapa hal yang terkait dengan kebudayaan suku Sunda antara lain, yang pertama mengenai sistem kepercayaan suku Sunda, yang kedua mata pencaharian suku Sunda, yang ketiga sistem kekerabatan di dalam suku Sunda, dan yang keempat bahasa Sunda. Contoh-contoh kebudayaan ini begitu memiliki ciri khas yang sangat unik sehingga membedakannya dari kebudayaan-kebudayaan dan tradisi-tradisi dari suku-suku lainnya yang ada di Indonesia atau yang ada di Jawa Barat pada khususnya. Baik, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari yang pertama, sistem kepercayaan suku Sunda. Ada sebuah hal yang cukup unik di mana hampir semua orang suku Sunda itu beragama Islam. Hanya sebagian kecil orang Sunda yang menganut agama lain seperti orang-orang Baduy yang tinggal di pedalaman Banten. Suku Sunda ini masih menjalankan praktek-praktek sinkretisme dan mistik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Hal-hal yang berbau mistis dan magis masih dipertahankan dalam bentuk pelaksanaan upacara-upacara adat, sedangkan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dipertahankan dengan kegiatan saling memberi dan saling tolong-menolong atau gotong royong. Menurut kepercayaan suku Sunda, terdapat sebuah lakon yaitu pantun lutung kasarung yang percaya adanya Allah yang tunggal atau Guryang Tunggal yang menitiskan sebagian kecil dirinya ke dalam dunia ini untuk memelihara kehidupan manusia, atau titisan Allah ini disebut sebagai dewata. Nah, ini beberapa sistem kepercayaan suku Sunda yang pada umumnya dari segi agama orang Sunda menganut agama Islam dan sebagian kecil menganut agama atau kepercayaan lain dengan kebiasaan-kebiasaan juga tertentu yang mungkin agak berbeda jika dibandingkan dengan kebiasaan di dalam agama Islam. Namun secara keseluruhan yang menjadi ciri khas orang Sunda atau masyarakat Sunda adalah budaya gotong royong dan saling tolong menolongnya, serta apapun agama yang dianut oleh masyarakat suku Sunda, dasar kepercayaannya adalah sama, yaitu adanya Tuhan atau Allah yang Maha Tunggal.
Yang menjadi ciri khas berikutnya dari masyarakat suku Sunda adalah mata pencaharian. Dengan kondisi geografis yang terdiri dari pegunungan, pesawahan, dan lahan yang begitu subur, masyarakat Sunda pada umumnya hidup dengan cara bercocok tanam. Dan mayoritas orang Sunda tidak suka merantau atau hidup berpisah dengan kerabatnya. Mereka lebih suka hidup di kampung dengan segala kesederhanaannya dan tetap berada dekat dengan kerabat dan keluarga mereka. Nah, ini ciri khas kita masyarakat orang Sunda ya. Sehingga ada satu pepatah Sunda yang menyebutkan bahwa bengkung ngariung bengkok ngaronyok. Nah, ini salah satu maknanya, yaitu bahwa orang Sunda itu lebih menyukai untuk selalu hidup berkumpul bersama keluarganya meskipun dalam kondisi yang penuh dengan kesederhanaan. Sehingga orang Sunda memang sangat jarang yang pergi merantau ya dibandingkan dengan suku-suku lainnya. Nah, para siswa sekalian, apakah kalian pernah mendengar istilah pancakaki? Atau pernah mendengar orang tua kalian menyebutkan kata ini? Nah, inilah salah satu bentuk kearifan atau ciri khas dari masyarakat Sunda lainnya, yaitu adanya sistem kekerabatan dalam suku Sunda, di mana sistem silsilah keluarga dalam suku Sunda bersifat parental, yakni garis keturunan ditarik dari pihak ayah dan ibu bersama-sama. Istilah kehubungan kekerabatan ini dalam bahasa Sunda dikenal dengan nama sajarah dan salsilah atau silsilah. Disebut juga dengan istilah pancakaki, yakni istilah-istilah yang menunjukkan hubungan kekerabatan. Arti dari kedua kata ini kurang lebih sama, yaitu bahwa adanya sejarah dan silsilah dalam bahasa Indonesia. Makna sejarah adalah susunan galur atau garis keturunan. Contohnya, saudara yang berhubungan langsung ke bawah dan vertikal antara lain yaitu anak, incu atau cucu, buyut, bao, jangga wareng, atau ada juga yang menyebutnya canggah wareng, udeg-udeg, kait siwur, atau gantung siwur. Nah, ini adalah garis keturunan dengan penyebutan-penyebutan yang khasnya di masyarakat Sunda. Lalu bagaimana dengan bahasanya? Kita semua pasti tahu bahwa bahasa sehari-hari yang digunakan dalam berkomunikasi oleh suku Sunda adalah bahasa Sunda. Kita bisa mengetahui betapa bahasa Sunda ini adalah bahasa yang sangat kaya dengan undak-usuk basa. Banyak sekali tatanan pengucapan bahasa Sunda, penggunaan bahasa Sunda yang akan berbeda bagi satu orang ke orang lainnya atau dalam satu situasi ke situasi lainnya. Jadi bahasa Sunda ini merupakan salah satu bahasa dengan keanekaragaman yang sangat banyak. Namun saat ini terutama generasi muda sudah banyak yang tidak mengetahui bagaimana bahasa Sunda itu yang sebenarnya. Banyak yang sudah bercampur baur dengan bahasa keseharian, kemudian dengan bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa lainnya. Padahal bahasa Sunda itu terdiri dari sangat banyak kata-kata yang mempunyai ciri khas yang sangat unik. Contohnya misalnya untuk menyapa ketika dalam sebuah pertemuan, orang Sunda biasanya mengucapkan sampurasun. Ini sudah jarang kita dengar saat ini. Kemudian bahasa-bahasa lainnya. Nah, untuk itulah mata pelajaran proyek penguatan profil Pancasila ini ada supaya bisa digali kembali potensi-potensi lokal daerah baik dari bahasa, budaya dan lain-lainnya agar generasi penerus khususnya kaum muda Sunda ini tidak kehilangan jati dirinya dan tetap bisa mengenal budaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Lalu apa yang terjadi dengan masyarakat suku Sunda sekarang, terutama dari sisi sosial? Masalah yang ada pada suku Sunda terutama dari sisi sosial adalah bahwa kebudayaan Sunda seperti tidak memiliki daya hidup
manakala berhadapan dengan tantangan dari luar. Akibatnya semakin lama semakin banyak unsur kebudayaan suku Sunda yang kemudian tergilas oleh kebudayaan asing. Contohnya dalam hal penggunaan bahasa sehari-hari. Bahasa Sunda semakin jarang digunakan oleh generasi muda suku Sunda. Akibatnya timbul rasa gengsi pada orang Sunda untuk menggunakan bahasa Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga dengan pengenalan kearifan lokal di lingkungan sekitar, kearifan lokal pada masyarakat suku Sunda dalam pelajaran ini bisa kembali mengingatkan kita semua betapa kayanya suku Sunda dengan segala kebudayaan, tradisi, dan adat istiadatnya. Nah, para siswa sekalian, berdasarkan pemaparan tadi dan pemaparan pada pertemuan sebelumnya, serta masalah yang diungkap mengenai kehidupan sosial masyarakat Sunda, maka proyek yang akan kita lakukan pada mata pelajaran ini adalah mencari informasi, mencari tahu, melakukan observasi, melakukan penelitian, melakukan diskusi, menganalisa, mencari sumber-sumber yang relevan dalam sebuah proyek, yaitu proyek kearifan lokal di suatu daerah atau tempat. Kita menawarkan beberapa subtema kepada kalian. Ada 10 subtema yang bisa kalian pilih. Tentu saja kalian bisa berdiskusi di dalam kelompok dan memutuskan subtema mana yang akan kalian ambil. Yang pertama ada makanan tradisional, kemudian kesenian tradisional, kaulinan tradisional, kerajinan tradisional, rumah adat, adat istiadat, mata pencaharian, alat transportasi, pakaian adat, dan pengobatan tradisional. Inilah proyek-proyek yang akan kita jalankan dalam tema pertama mengenai kearifan lokal. Demikianlah paparan materi pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan berikutnya kita akan mulai mengerjakan langkah-langkah awal dalam perencanaan proyek ini. Sampai berjumpa dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.